Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk semua. Pada kesempatan pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai uji beda rata-rata yang biasanya digunakan untuk analisis data eksperimen ya, atau juga untuk data perbandingan komparatif membandingkan dua buah variabel. Misalkan teman-teman mau membandingkan kinerja guru PNS dengan kinerja guru non PNS, maka itu dibandingkan dengan uji beda rata-rata. Atau juga buat uji eksperimen, misalkan teman-teman dari pedagogik ya, pendidikan agama Islam atau PIAUD atau sejenisnya yang ingin meneliti tentang pengaruh metode tertentu terhadap peningkatan prestasi belajar, seperti itu. Oke, silakan dibuka aja file Excelnya. Nah, teman-teman bisa buka file Excelnya. Di situ ada, kita lihat di file uji beda rata-rata. Juga bisa dibuka juga untuk modulnya, yaitu di halaman kemarin kita udah sempat bahas tentang regresi linear. Sekarang uji beda rata-rata di halaman 60 61 ya. Nah, kita langsung praktek aja. Silakan buka juga SPSS-nya dan masukkan data yang ada pada kolom di Excel ke dalam SPSS. Ini kita sudah masukkan, sudah prepare, tapi jangan lupa variable view-nya ditulis dulu. Ini ada pretest dan posttest ya. Jadi kalau buat eksperimen itu ada pretest, di mana nilai awal sebelum diberikan treatment atau tindakan metode pembelajaran, dan ada posttest, yaitu nilai siswa setelah diberikan tindakan. Nah, sudah dimasukkan, silahkan. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita langsung analyze aja. Tapi tetap untuk uji eksperimen atau uji komparasi ini, untuk uji analisis, uji asumsi klasiknya atau uji persyaratannya menggunakan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Jadi tidak menggunakan uji linearitas. Kita buka aja langsung. Nah, masuk ke compare min ya. Ini kalau datanya normal, kita anggap data ini normal, masukkan per sample t-test. Ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan uji sebelumnya karena tidak ada uji regresi linear. Nah, kemudian masukkan pretest sebagai variabel 1 dan posttest sebagai variabel 2. Perhatikan juga untuk intervalnya. Kita gunakan interval dengan tingkat kesalahan 5%, artinya tingkat validitasnya atau tingkat keakuratannya 95%. Oke, continue aja dan klik OK ya. Nah, kemudian kita tunggu jawabannya. Kecepatan analisis tergantung jenis laptopnya ya. Nah, ini oke nih. Nah, ini sudah ada hasilnya per sample t-testnya. Kita pindahkan dulu ya. Mohon maaf buat teman-temannya nih. Dan jangan lupa nanti ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang uji beda rata-rata ini. Nah, di sini kita pastiin aja dulu ya. Nah, jadi buat teman-teman tinggal di copy paste, pindahkan ke Word, jadi lebih mudah pengerjaannya nanti. Dan pastinya ketika nanti penelitian selalu ada bab tentang lampiran, maka lampiran-lampiran ini hasil analisis yang kita gunakan tampilkan di lampiran. Dan juga untuk buat teman-teman ini yang PAI, alangkah baiknya juga mulai tertarik meneliti tentang eksperimen kuasi ya, atau kuasi eksperimen, di mana eksperimen yang dilakukan dengan kelas apa adanya. Jadi tidak ada rekayasa. Maksud rekayasa itu begini. Jadi kadang-kadang satu kelas itu kan macam-macam, ada yang pinter, ada yang biasa-biasa, ada yang baik, ada yang mungkin anak agak sedikit ada perubahan sikap. Itu apa adanya aja.
Beda dengan memang eksperimen murni, di mana mereka melakukan rekayasa. Rekayasanya berupa dipilih 10 orang siswa yang jenius, 10 orang siswa yang sedang, 10 orang siswa yang dalam kondisi nilai rendah, sehingga nanti dilihat itu ada rekayasa. Nah, kalau eksperimen kuasi apa adanya di kelas itu. Kalau yang pinternya cuma 2 orang ya 2 orang aja, sisanya ya apa adanya. Jadi tergantung kelasnya, dan kelasnya tidak dilakukan rekayasa jumlah siswa atau juga proporsi siswanya. Nah, ini kita pindahkan dulu untuk file untuk hasil variability testnya. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk mengetahui ada peningkatan atau tidaknya, atau ada perbedaan rata-rata atau tidak, cara menganalisanya sama seperti yang kemarin, menggunakan signifikansi 0,05. Oke, bentar ya. Kayak gini. Kalau di situ di soal ya ada pengaruh metode inquiry terbimbing terhadap prestasi belajar siswa kelas 12. Mapelnya mapel fisika. Silakan mungkin mau disesuaikan mapel PAI atau mapel yang lain. Nah, di sini buat teman-teman, hipotesis yang kita gunakan adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Oke, saya garis bawahi dulu ini. Saya cetak warna biru. Nah, tidak terdapat perbedaan. Yang keduanya, terdapat perbedaan atau alternatifnya, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan. Nah, ini syaratnya sama seperti yang kemarin kita jelaskan untuk uji korelasi sebenarnya, dimana apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima dan H alternatifnya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dan post-test. Nah, ini. Jadi kalau hasilnya di atas 0,05 signifikansinya, dan apabila signifikansinya di bawah 0,05, nah ini buat teman-teman perlu digarisbawahi, ini penting. Karena walaupun logika sederhana, ini kadang-kadang mahasiswa yang penting ada 0,05-nya, nggak lihat besar kecilnya di bawah atau di atas 0,05-nya, langsung mengatakan ada pengaruh. Ini bakal jadi masalah. Nah, kalau penelitiannya ternyata nanti kan akan dimasukkan ke dalam jurnal, artikel jurnal nasional terindeks minimal Sinta 6 sampai Sinta 4. Ini kalau ternyata dibaca oleh pihak jurnal akan ditolak. Nah, dan di sini ada apabila signifikansi di bawah 0,05 maka H0-nya ditolak, H alternatifnya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara nilai pretest dengan post-test di kelas yang kita teliti, begitu. Nah, di sini kita lihat ya, balik lagi ya. Ini ada hasil yang digunakan adalah yang ini, simple ya. Nah, tapi bisa juga teman-teman menggunakan label T-nya. Nah, di sini signifikansi dua arahnya adalah 0,000. Kalau kita lihat 0,000, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan, artinya HA-nya diterima dan H0 ditolak. Artinya ini adalah terdapat perbedaan rata-rata. Nah, kalau terdapat perbedaan rata-rata begini, artinya kita bisa lihat nanti tergantung tujuan kita meneliti. Nah, kalau di sini pengaruh metode inquiry terbimbing terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Artinya ada perbedaan nih antara pretest dengan post-test. Antara sebelum dan sesudah ada perbedaan rata-rata di kelas tersebut. Nah, kemudian kita hitung nilai gainnya. Nah, di sini. Jadi setelah dikatakan ada perbedaan, Pak, pertanyaannya adalah seberapa besar perbedaannya dan berapa persenkah dan seberapa juga maksudnya interpretasinya, intervalnya. Kita akan lihat di sini. Ini untuk melihat nilai end gain, namanya gain ya. Jadi gain itu normalisasi daripada nilai peningkatannya dengan rumus nilai post-test dikurangi nilai pre-test. Nah, saya akan bikin warna aja biar teman-teman lebih fokus ya. Nah, ini. Jadi cara menghitungnya nilai post-test dikurangi nilai pre-test. Nanti nilai maksimal. Dan nilai maksimal ini biasanya 100 ya. Dikurangi nilai
pretest. Nah, kita lihat cara menghitungnya. Jadi kalau misalkan ada nilai anak post-testnya 80 dikurangi nilai pretestnya misalkan 60 gitu ya. Nah, kemudian dibagi deh tuh dengan nilai, kita ke bawah ya. Nah, nilai anak itu post-testnya 80, pretestnya 60, maka kita gunakan di sini 100 dikurangin 60. Dirapatkan dulu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggambarkan ini seumpama nilai anak ada yang rata-ratanya 80 untuk post-testnya, lalu pretestnya 60. Maka 80 dikurangi 60, kemudian 100 dikurangi 60. Hasilnya adalah 20 per berapa tuh? 40 ya. 40 sama dengan 2/4, 0,50. Nah, angka 0,50 ini harus diinterpretasikan, maksudnya apa? Nah, ini ada namanya interval. Di sini kalau nilai gainnya, jadi nilai gainnya adalah nilai n gainnya ini adalah 0,50. Kalau nilai n gainnya di bawah 0,3 berarti itu kategori peningkatan rendah. Kalau 0,3 sampai dengan 0,7 berarti nilai peningkatannya gainnya sedang. Nah, kalau nilai gainnya di atas 0,7 berarti tinggi. Karena ini ada pada angka 0,50, nah, artinya gainnya ini dalam kategori sedang. Jadi peningkatannya sedang. Dan ini bisa juga di persentase. 0,5 itu sama dengan 50%. Artinya terjadi peningkatan sebesar 50% seperti itu. Nah, ini buat teman-teman, beginilah kondisinya. Nah, pertanyaannya dalam satu kelas itu kan kita lihat ya di Excel ya. Pak, kalau ngitungnya banyak 30 orang begini bagaimana Pak? Kita kan ngitungnya kelamaan. Nah, gunakan rumus pada Excel. Perhatikan baik-baik, kita akan ngitung dengan menggunakan Excel ya. Letakkan kursornya di sini. Nah, kemudian klik home dan auto. Gunakan auto summary. Nah, tadi gimana rumusnya? Oke, nilai post-test kita klik di atas. Lihat ini tanda panah saya, kurangi pretest. Oke, masih dalam tanda kurung ya. Kemudian keluar kurung, klik angka bagi atau garis miring, bikin kurung juga. Kemudian angka maksimalnya kan 100. Kemudian dikurangi pretest. Nah, seperti itu. Oke, hasilnya adalah 0,1739. Karena kebanyakan angka di belakang komanya dikecilin aja ya. Nah, 3 angka juga cukup, 2 angka juga cukup sih. Nah, kemudian kalau udah begini gampang, kita cukup tarik ke atas aja, ke bawah aja. Nah, seperti itu. Nah, inilah peningkatan masing-masing siswa ya. Nah, saya bikin kotaknya dulu biar rapi. Jadi teman-teman bisa langsung praktekin nih. Kalau Anda tidak mempraktekkan, saya akan berikan soal ujian yang insya Allah dikerjakan dalam 3 hari, karena kita akan bahas uji beda rata-rata, uji korelasi, dan juga cara membuat uji validitas reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan ini nanti insya Allah ujiannya dikirimkan hard copy-nya saja. Hard copy-nya bagaimana Pak? Silahkan dikoordinasikan dengan PJ masing-masing supaya dikirimkan ke alamat saya di Purwakarta. Begitu. Nah, ini nilai end gain. Nilai end gain ini ya. Tuh. Nilai end gain-nya ada MX1 sampai MX30, ada 0,17, 0,29. Nah, ini nilai per anak. Pertanyaannya satu kelas berapa gitu. Nah, kalau pengen tahu satu kelas begini saja. Nah, ini di bawah kita akan bikin kotak jumlah. Ini akan kemudian menjadi, jadi nanti ada end gain per siswa, ada juga end gain klasikal secara satu kelas gitu ya. Nah, buat teman-teman langsung praktekkan di Excelnya, buka file Excelnya, ikuti langkah-langkah yang kita uji coba di sini.
Nah, ini kita lihat berapakah rata-rata rata engine dalam satu kelas. Nah, kita lihat dulu. Ini kan semuanya ada 30 anak. Kita lakukan dulu melakukan dulu tentukan nilai rata-rata satu kelas. Ini dibagi 30 ya. Nah, ini. Kemudian yang ini juga sama, tinggal tarik aja ini mah. Nah, kemudian yang ini juga tinggal ditarik ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini saya akan diwarnain aja ya, kuning ya. Nah, ini. Nah, buat teman-teman bisa dilihat. Jadi dalam satu kelas itu awalnya, maaf, nah, kita buat 2 angka saja biar teman-teman nggak bingung. Yap, nah seperti itu. Kita berbesar juga deh hurufnya biar kelihatan. Nah gini teman-teman. Jadi ini kan pretest. Jadi nilai pretestnya adalah 76,73. Satu kelas rata-ratanya 76,73. Setelah dilakukan pembelajaran dengan inquiry terbimbing, nilainya jadi post testnya adalah 82,33. Peningkatannya 0,24. Dari mana 0,24 ya ini. Nilai 8,23 dikurangi nilai 76,73 dibagi 100 dikurangi 76,23. Rumusnya sama, cuma bedanya tentukan dulu nilai rata-rata untuk satu kelasnya. Begitu. Nah, kalau nilai 0,24 ini di bawah 3 artinya rendah. Kok bisa rendah ya? Ya iya. Nilai dasarnya saja, nilai pretestnya aja udah 76. Didapatkan nilai post-testnya 82, maka didapatkan nilai engine-nya 0,24. Nah, ini bisa dilakukan pada yang berikutnya ya. Nih yang di sebelahnya ada latihan soal dan penugasan. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menentukan ya dengan nilai Excel. Lalu, nah yang perlu saya tekankan di sini, nanti pada soal yang saya berikan, yang namanya eksperimen itu adalah umumnya menggunakan 2 kelas. Ada kelas namanya kelas kontrol, ada juga kelas eksperimen. Jadi kelas yang digunakan pada inquiry terbimbing ini kelas eksperimen, dan kelas yang digunakan sebagai bandingannya mungkin menggunakan metode lain, mau ceramah, mau diskusi, mau demonstrasi, itu kelasnya kelas kontrol. Nah, nanti nilainya dibandingin. Nah, nilainya ngebandinginnya gimana ya? Oke, akan saya sedikit gambarkan di sini. Nah, jadi kalau teman-teman mau seperti itu, kita anggap nih ya, ini saya akan gunakan yang ada di sini. Yang ada di sini akan kita gunakan. Nah, kalau ternyata nanti kan ada 2 kelas nih. Jadi kalian juga lakukan hal yang sama pada kelas kontrolnya, menggunakan analisis seperti yang begini nih. Nah, dari awal ya, dari nomor 1 sampai nomor 30. Yang pada kelas kontrolnya pun sama. Nanti yang dibandingkan adalah nilai end gain daripada masing-masing. Nih, misalkan kita gunakan di sini nilai end gain ya. Saya akan gunakan di sini. Ini nilai end gain untuk kelas yang menggunakan inquiry. Jadi kita dibuat di sini inquiry-nya. Nah, kemudian misalkan ini ada contoh soal saya buat sebagai kelas kontrolnya ya. Nah, buat teman-teman lakukan summary dulu, kemudian post test dikurangi pretest, kemudian dibagi. Ini buat teman-teman yang jarang menggunakan Excel, sekalian belajar ya, dikurangi pretestnya. Nah, kita bisa gunakan 2 angka di belakang koma. Oke, sip. Nah, ini tarik ke bawah ya. Jadi kita ngitungnya cuma sekali sebenarnya, dan kesininya dia sudah menyesuaikan. Adapun berapa sih? Nah, jadi yang kalau kita lihat ya, di sini kita bisa copy paste dari sini aja. Ya. Nah, ini cukup besar juga ternyata ya.
Nah ini rata-rata. Nah ini kalau kita lihat pada kelas yang sebelah ternyata bisa lebih besar. Jadi begini, tidak menutup kemungkinan penelitian itu ternyata lebih bagus di kelas kontrol. Ya apa adanya aja, nggak apa-apa gitu. Hanya saja kan yang mau kita lihat peningkatan di kelas eksperimennya. Nah di sini kita masukkan juga gitu. Nah, kita masukkan nilai 30 orang anak ini. Jadi yang dimasukkan nilai n-nya ya teman-teman ya. Oke. Dan jangan lupa kita tulis di sini gain eksperimen, kemudian gain control. Oke. Nah, sekarang kita lakukan analisis. Analisisnya sama seperti yang tadi menggunakan pair sample test. Jadi lucu kalau ada orang pengen menguji sebuah uji beda rata-rata tapi menggunakan ujinya bukan uji sampel pair test. Itu lucu banget, padahal ini udah didesain gimana caranya kalau ada uji eksperimen, ada uji perbandingan, gunakannya pair sample test. Klik OK ya. Nah, oke. Kita lihat hasilnya. Nah, pertanyaannya nanti kita akan bolak-balik juga. Nah, gini. Di sini ada angka tuh, ya. Hasilnya signifikansinya 0,0000. Ada perbedaan. Tapi perbedaan di sini kalau kita lihat ini ya. Di sini 0,24, ini 0,58. Artinya, walaupun terjadi perbedaan rata-rata dan juga perbedaan gain pada dua kelas, ini kelas kontrol, misalkan ini kelas eksperimen 0,24, kelas kontrolnya 0,58. Nah, ini menandakan bahwa terjadi perbedaan rata-rata di mana metode yang digunakan pada kelas kontrol justru lebih memungkinkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang digunakan pada kelas inquiry terbimbing di kelas eksperimen. Itu begitu. Atau kalau mau dibalik nggak jadi masalah. Misalkan Pak, ternyata nilai n-gain di kelas eksperimennya gede Pak, 0,72, tapi di kelas kontrolnya 0,58, maka memungkinkan peningkatan belajar menggunakan kelas eksperimen dengan inquiry terbimbing tersebut itu lebih meningkatkan prestasi dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode diskusi misalkan. Nah gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin agak bingung, tapi silahkan ikutin saja langkahnya. Nanti juga ada, ini kan kita masih belajar teman-teman. Berbeda dengan kami yang mungkin sudah beberapa kali, mungkin ratusan kali, ribuan kali melewati jalur ini. Jadi sekali melihat sekalipun sudah klik gitu, sudah tahu jalurnya. Nah ini silakan teman-teman ikutin langkahnya nanti untuk mengerjakan tugas UAS-nya. Nah ini terima kasih banyak, dan saya mohon maaf kalau ternyata ada kekurangan dalam penyampaian. Teman-teman bisa japri, bisa juga telepon saya meminta bantuan berupa konsultasi, insya Allah. Cuma sekarang kondisinya lagi COVID, jadi teman-teman terbatas untuk tatap muka. Kalau mungkin kondisinya normal, teman-teman bisa datang menemui ke ruang kerja saya, ke meja saya, kemudian diskusi dan juga menyelesaikan masalah sampai kalian mengerti tentang permasalahan statistik. Khususnya buat teman-teman yang mau mengambil penelitian korelasi eksperimen atau juga penelitian kuantitatif. Pak, punya judul nggak Pak buat kuantitatif yang eksperimen? Banyak. Bisa japri saya, bisa juga telepon saya, bisa juga ya nge-WA lah pribadi gitu. Nanti kita konsultasi. Atau mungkin kalau mau diadakan Zoom meeting, insya Allah saya hadir menyempatkan waktu walau cuma memberikan pembahasan terbatas. Atau juga nanti insya Allah juga saya rencana mau membuat video tutorial bagaimana tentang penelitian yang berbasis kuantitatif ini. Terima kasih banyak buat teman-teman, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah kata. Dan insya Allah setelah video ini ada juga video tentang bagaimana menentukan membuat uji instrumen pada penelitian kuantitatif. Terima kasih banyak. Hadza wallahu ya'na wa yafaduna wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.